Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Shalom. Kita bertemu lagi bersama MS Ministry Channel. Dan hari ini sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami kuat, kami sehat, dan kami diberkati hari ini. Semua karena Engkau. Dan kami tidak kekurangan satupun yang baik, semua karena Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah singkat hari ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perikop ini berjudul hal kekhawatiran, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mungkin kita bisa baca bersama ya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ya, saya percaya ayat ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan dari sebagian kita, atau mungkin ayat ini sedang dibaca-baca oleh Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin sedang menjadi pergumulan hari-hari ini. Karena memang kita sekarang ini tidak lepas dari hal kekhawatiran karena mengikuti zaman yang semakin hari semakin sulit. Dan biarlah lewat bacaan ayat ini, maka khotbah singkat yang menjadi renungan kita hari ini, saya memberikan judul Khawatirlah Kamu. Ya, memang sangat mudah ya. Mudah sekali kalau kita katakan jangan khawatir. Padahal kita belum memahami landasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Sikap khawatir tidak harus berangkat dari sikap bertanggung jawab yang telah kita miliki, atau mereka yang belum bekerja keras dan belum memenuhi tanggung jawabnya tidak boleh khawatir, atau hanya orang-orang yang sudah memenuhi bagiannya dengan memaksimalkan potensi diri dan bekerja keras baru boleh untuk tidak khawatir. Iya, selama ini dikesankan bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir atau tidak perlu mengkhawatirkan tentang segala pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Alasannya ya biasa, kita sering dengar dalam pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Ya, Bapak Ibu, pernyataan Tuhan Yesus ini kalau tidak dipahami secara benar, ya akan menyesatkan. Akibatnya cukup fatal. Karena kita harus mengingat bahwasanya burung yang di langit itu beraktivitas terbang dan mencari nafkah, bukan burung yang malas yang hanya menunggu sarangnya. Kecuali mungkin burung yang baru bertelur ya belum bisa maksimal gitu. Pastinya kalau burung yang tidak beranjak dari sarang, ya apakah tetap dipelihara Tuhan? Pandanglah burung di langit, artinya bekerjalah, maka kamu akan menemukan nafkahmu. Itulah teks tersebut, dan tidak boleh kita artikan sebaliknya. Kita tidak perlu bekerja keras, kamu akan tetap bisa makan. Burung saja bisa makan dengan mudah. Kamu lebih berharga dari burung tersebut, so santailah. Yang pasti bukan demikian ya saudara. Dan selama ini dikesankan bahwa anak-anak Tuhan boleh hidup santai,
tidak perlu bekerja keras, tidak boleh giat, tidak boleh rajin. Sebab Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti akan memberikan atau memenuhi segala kebutuhan kita. Dan apakah benar Tuhan kita bersikap demikian? Bila iya, maka Tuhan telah merusak mental anak-anaknya. Ajaran Tuhan akan selalu memberkati anak Tuhan yang memaksimalkan potensi, memperbesar kapasitas, dan selalu bekerja keras dengan tanggung jawab, ya kan? Tuhan yang memberi hakikat pada manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab adalah Tuhan yang menuntut anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Walaupun kita ini anak-anak Tuhan, tetapi bila tidak bekerja keras, maka saya percaya Tuhan tidak akan memberkati kita. Tuhan bukan hanya Allah yang baik, yang penuh kasih, tetapi juga Allah kita adalah Allah yang adil. Amin. Allah kita juga akan menegakkan keadilan dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau orang dunia saja dengan bekerja keras, dengan bekerja yang maksimal, ya pasti akan Tuhan berkati. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran yang salah mengenai hal ini, maka secara tidak langsung telah merusak nama baik Tuhan sendiri. Dan mereka menggambarkan pribadi Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab, ya kan? Dan ini benar-benar akan merusak kinerja hidup anak-anak Tuhan. Dan dikhawatirkan, apalagi zaman sekarang ya, dalam digital atau dunia marketplace, anak-anak Tuhan tidak bisa berkompetisi dengan anak dunia kalau tidak memaksimalkan potensi. Jadi secara manusia adalah hal normal jika kita khawatir ya Bapak Ibu. Karena itu adalah normal dan sangat manusiawi. Asalkan juga jangan terlalu berlebihan, hiperbola yang terlalu membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan belum tentu seperti itu. Karena banyak sekali dari kita yang demikian dalam keseharian kita, sampai-sampai bukan sekedar khawatir, tapi sudah masuk pada kategori cemas. Dan cemas bisa berakibat fatal untuk kesehatan. Kita suka sekali mendahului Tuhan dalam pendapat, dalam banyak hal. Contoh ya, sudah besar kok belum menikah sih, sudah menikah kok belum punya anak sih, kapan ya aku punya cucu? Cucuku ini kapan besar? Lah sudah lulus kok belum bekerja? Nah, akan begitu dan begitu terus sampai seterusnya dan seterusnya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan hikmat akal budi buat kita anak-anak Tuhan agar bisa memberikan atau membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan maksimal dan ada juga hal-hal yang memang harus kita serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Intinya, apapun keadaan kita sekarang ini, kita tetap harus bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tidak ada kata lain yang dapat kami sampaikan selain ucapan syukur limpah terima kasih kepada Engkau buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan, bahkan melampaui akal pikiran kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.